Kayu beraroma wangi, harganya bahkan hingga ratusan juta, dan termasuk kayu termahal di dunia. Tahukah Anda kayu apa itu? Kayu gaharu adalah tanaman mahal. Harga tiap kilogram gaharu bisa mencapai 100.000 US dollar atau setara dengan 1,5 miliar. Uniknya, untuk menghasilkan bau yang wangi, pohon ini harus terinfeksi dahulu oleh jamur. Gaharu telah menjadi komoditi alam yang diperdagangkan dari Nusantara sejak ribuan tahun lalu, terutama ke India, Persia, Jazirah Arab, dan Afrika Timur. Kini, di era modern, negara-negara di Eropa, Amerika, dan Cina juga mencari gaharu. Tanaman pohon penghasil gaharu sering diburu orang untuk diambil gubalnya. Gubal gaharu yang mengandung resin khas digunakan dalam industri parfum premium karena baunya yang harum. Selain itu, gaharu juga digunakan untuk bahan aromaterapi, sabun, bahan kosmetik, dan bahan obat-obatan. Pohon gaharu sendiri merupakan jenis kayu keras yang sangat mudah untuk dibudidayakan di daerah tropis seperti Indonesia. Gaharu tidak memerlukan tempat berkembang biak secara khusus. Oleh sebab itu, kayu gaharu bisa hidup di berbagai tempat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kayu gaharu Indonesia diekspor ke berbagai negara seperti Saudi, Kuwait, Yaman, United Emirates, Turki, Singapura, Jepang, Cina, dan Amerika Serikat. Di sana, gaharu dijadikan bahan baku untuk industri kosmetik, pewangian, obat-obatan, hingga menjadi hio atau dupa wewangian dan aneka kerajinan. Terdapat 20 jenis gaharu yang tersebar di Asia, seperti Cina, Asia Tenggara, hingga India. Di Indonesia sendiri, sedikitnya terdapat 6 spesies pohon gaharu. Namun, yang paling terkenal adalah spesies Aquilaria malasensis. Kualitas terbaik gaharu di Indonesia berasal dari hutan Kalimantan Timur yang bisa terjual hingga 150 juta per kilogram. Biasanya berasal dari alam yang masih jarang tersentuh manusia, berumur ratusan tahun dan terinfeksi secara alami di hutan belantara seperti Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Di Cina, jenis kayu tersebut bisa mencapai hingga 400 juta per kilogramnya. Sedangkan di kawasan Timur Tengah, harganya sekitar 300 juta per kilogramnya. Mahalnya kayu gaharu berdampak pada terancamnya kelestarian pohon gaharu di habitat aslinya. Ini terjadi karena tidak sedikit masyarakat yang memilih menebang gaharu dari alam ketimbang membudidayakannya. CITES sendiri mengatur ketat perdagangan kayu ini dengan memberlakukan kuota di masing-masing negara. Hal ini untuk mempertahankan kelestariannya di alam karena keberadaannya yang hampir punah. Memang pembudidayaan gaharu membutuhkan waktu yang cukup lama, dan untuk menghasilkan gaharu yang mengandung resin tidaklah mudah. Jauh lebih mudah melakukan pemburuan dan penebangan kayu gaharu langsung dari hutan. Menanam gaharu membutuhkan kesabaran ekstra, apalagi jika petani memilih menanam dari bibit. Harus rajin melakukan pengecekan secara berkala, serta mengenali penyakit yang kemungkinan menyerang sehingga mengakibatkan gubal tidak terbentuk dengan sempurna. Salah seorang petani di Kota Baru yang sudah mengembangkan pohon gaharu, menurutnya untuk menanam pohon gaharu dan menghasilkan banyak getah diperlukan perawatan khusus. Saat pohon gaharu berumur sekitar 5 hingga 8 tahun, pohon yang tumbuh seperti pohon hutan alam itu perlu disuntik dengan obat pemuncul getah. Setiap pohon diperlukan 1 ampul dengan harga Rp300.000. Ia mengaku sudah menjual sekitar 50 batang pohon gaharu yang masih berumur sekitar 1 hingga 3 tahun dengan nilai Rp19 juta. Ia juga telah menanam 500 pohon gaharu dengan umur 1 tahun lebih dan tinggi sekitar 50 cm. Karena memiliki sifat tumbuh yang tidak jauh beda dengan tanaman hutan lainnya, setiap hektar lahan dapat ditanam sekitar 500 pohon gaharu dengan jarak tanam sekitar 3 hingga 4 kali 6 meter. Bibit pohon gaharu tersebut ia peroleh dari Samarinda, Kalimantan Timur,
yang sebelumnya dikembangbiakan dari Nusa Tenggara Timur. Harga bibit mulai dari 7.500 hingga 10.000 per pohonnya. Untuk pemasarannya tidak perlu repot, karena banyak pembeli yang siap mendatangi mereka yang memiliki getah gaharu. Pengusaha transportasi itu juga berharap usaha yang ia rintis dapat diikuti masyarakat dan petani lain di Kota Baru, apalagi bila mengingat masih banyak lahan tidur dibiarkan terbengkalai. Ada pula prospek pengembalian gaharu menjadi komoditi andalan dengan ditemukannya teknologi rekayasa produksi gaharu. Dengan teknologi inokulasi, maka produksi gaharu dapat direncanakan dan dipercepat melalui induksi jamur pembentuk gaharu pada pohon penghasil gaharu. Peningkatan produksi gaharu dimaksudkan untuk selanjutnya akan berdampak pada peningkatan penerimaan oleh masyarakat, pengusaha gaharu, dan penerimaan pendapatan asli daerah serta devisa negara. Inokulan yang diproduksi oleh Badan Litbang Kehutanan berbentuk cairan dari jamur dan bisa dipesan untuk kelompok tani gaharu melalui pendampingan dari petugas yang ditunjuk. Balai tersebut telah melakukan riset pertama tentang bioinduksi sejak tahun 1984 dengan menggunakan jamur dan serbuk gergaji. Teknologi generasi 1 telah diperbaharui dan digantikan dengan generasi 2. Dan kedua, pada tahun 2004, inokulan berupa jamur dan nutrisi cair. Untuk caranya sendiri, sebelum penyuntikan, inokulan di blender terlebih dahulu. Inokulan sendiri berisi benang jamur yang menggumpal. Benang jamur perlu dipotong-potong oleh blender agar dalam proses penyuntikan tidak macet. Setelah di blender, masukkan ke dalam gelas dan inokulan siap disuntikan dan dihabiskan hari itu juga. Syarat untuk inokulasi yaitu pohon harus yang jenis penghasil gaharu, pohon harus sehat, diameter lebih dari 15 cm, berbunga atau berbuah, jamur yang direkomendasi, jamur yang masih hidup, dan penyuntikan tidak pada saat hujan.